Saya akan membahas satu persatu pertimbangan-pertimbangan yang harus dimiliki sebelum membeli saham. Saya akan membahas 3 poin wajib yang wajib diketahui sebelum memilih saham. Perkenalkan, saya Andi Pujanto, salah satu admin dalam channel Profitin. Belajar investasi saham lebih mudah. Saya akan memaparkan 3 hal yang wajib dipertimbangkan sebelum membeli saham. Untuk Anda yang saat ini masih belum tahu apa saja pertimbangan yang dibutuhkan ketika akan membeli saham, silakan simak baik-baik video ini dari awal sampai selesai agar Anda tahu apa saja yang wajib dipertimbangkan sebelum membeli saham. Ketepatan dalam memilih sebuah saham untuk investasi saham menjadi salah satu kunci sukses seorang investor dalam berinvestasi saham. Dengan memilih saham yang tepat, maka itu artinya kita memilih saham dari perusahaan yang berkinerja bagus dan saham yang tidak terlalu kemahalan, tidak mahal. Dengan memilih perusahaan yang berkinerja bagus, maka ketika kinerja perusahaan bagus ini menghasilkan sebuah laba setiap tahunnya, maka kita sebagai investor juga akan memetik hasil dari investasi kita. Kita akan kebagian laba dari perusahaan tersebut. Sehingga sangat penting memilih perusahaan yang sahamnya berkinerja bagus. Nah, dalam video ini kita akan belajar, kita akan memahami sebuah konsep dari 3 pertimbangan penting, 3 analisa rasio yang wajib kita pertimbangkan sebelum membeli saham. Apa saja yang wajib kita pertimbangkan? Kita akan membahas 3 buah. Yang pertama adalah price to book value atau disingkat PBV. Yang kedua adalah return on equity atau disingkat ROE. Dan yang ketiga adalah seberapa tinggi laba bersih suatu perusahaan. Kita akan bahas satu persatu, dari 3 pertimbangan penting tersebut. Oke, kita fokus yang pertama, kita bahas price to book value. Price to book value. Price itu harga. Lalu book value ini adalah nilai buku. Nilai buku suatu saham. Kalau ini harga. Jadi price to book value atau kita singkat PBV. Ini pada dasarnya kita membandingkan antara harga jual saham dengan nilai buku suatu saham. Kalau harga bukunya lebih murah dibandingkan harga jualnya, maka ini berarti harga saham tersebut sudah mahal. Sebaliknya, apabila nilai bukunya lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan dengan harga jualnya, maka ini menunjukkan harga saham tersebut murah, under value. Oke, kita akan bahas pelan-pelan price to book value. Saya contohkan kita bahas pelan-pelan tentang price to book value. Secara sederhana, secara mudah, untuk memahami apa itu price to book value, maka kita bisa mengatakan
ketika kita menilai saham dengan rasio PBV, price to book value, maka pada dasarnya kita akan mencari saham mana yang harganya murah. Kita akan memilih saham mana yang mahal atau sudah kemahalan, saham mana yang murah. Nah, tentu sebagai pembeli, kita ingin membeli suatu barang dengan harga yang murah atau tidak kemahalan. Ini adalah prinsip dasar price to book value. Jadi, price to book value kita akan menilai saham mana yang harganya murah, tidak kemahalan. Saya ilustrasikan, saya contohkan sekarang. Misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Ada dua buah perusahaan. Perusahaan A kita katakan sahamnya ABCD. Perusahaan B kita namakan sahamnya EFGH. Kita perlu tahu dulu bagi Anda yang belum tahu, nama sebuah saham itu ada 4 huruf. Ada saham Sido Muncul, sahamnya SIDO. Ada saham Indofood, sahamnya INDF. Ada saham Astra, sahamnya ASII. Nah, jadi ada 4 huruf dalam penamaan sebuah saham. Contohnya di sini perusahaan A, sahamnya saya contohkan ABCD. Perusahaan B, sahamnya EFGH. Misalnya harga jual saham ABCD dari perusahaan A, di sini harga jual di pasarnya yaitu Rp1.000. Harga jualnya yaitu Rp1.000. Sedangkan harga jual saham EFGH yaitu Rp500. Ini harga per lembar. Ini harga per lembar. Pertanyaan saya, apakah sekarang Anda sudah bisa menilai saham A dari ABCD dengan saham dari perusahaan kedua EFGH lebih murah yang mana? Apakah Anda sudah bisa menilai? Tentu belum. Karena Anda baru memiliki satu buah data, yaitu harga jual. Harga jual saham tidak menunjukkan murah atau mahalnya sebuah saham. Jangan melihat karena nominal saham ABCD Rp1.000 per lembar dan kita melihat nominal harga jual saham EFGH 500 per lembar, maka Anda mengatakan saham EFGH yang lebih murah. Bukan begitu. Kita belum bisa menentukan apakah sebuah saham mahal ataukah sebuah saham murah dari harga jualnya. Belum bisa. Untuk dapat menilai suatu saham murah atau mahal, maka kita melihatnya dari price to book value. Ini yang kita bahas. Kita butuh satu data lagi untuk menilai saham murah atau mahal. Kita sudah punya satu data yaitu harga jual. Kita sekarang harus punya data book value, nilai buku. Katakanlah book value kita menghitung book value dari saham perusahaan A. Rumus dari book value yaitu total modal bersih dibagi dengan jumlah lembar
saham. Jadi perusahaan A ini dalam laporan keuangannya ada menunjukkan total modal. Modal yang dimiliki perusahaan A berapa? Modal dalam bahasa lainnya disebut equity, ekuitas. Modalnya berapa? Sudah ada di laporan keuangannya. Lalu jumlah lembar saham yang dimiliki perusahaan A berapa lembar juga ada di data Bursa Efek Indonesia. Kita contohkan saja karena kita di sini membahasnya sebuah konsep. Kita bahas konsepnya saja. Tujuan saya Anda tahu konsep dari PBV. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan buatkan video tersendiri tentang studi kasus PBV pada perusahaan real. Ini kita bahas konsepnya dulu. Book value kita cari dari total modal bersih perusahaan A dibagi dengan jumlah lembar saham. Katakanlah total modalnya di sini ada 10 juta. Kita contohkan saja 10 juta. Lalu jumlah lembarnya di sini ada 20.000. 20.000 lembar. Maka book value-nya kita bisa menghitung. Berapakah book value-nya? 10 juta dibagi 20.000. Hasilnya adalah 500. 500 rupiah. Book value-nya, nilai buku dari perusahaan A 500 rupiah. Perusahaan A sahamnya dijual dengan harga 1.000 rupiah. Nah, berarti kita sudah bisa menilai sekarang. Dengan kita mengeluarkan uang 1.000 rupiah, kita mendapatkan barang yang harganya 500 rupiah. Ini menunjukkan kita mengeluarkan uang lebih banyak. Kita kemahalan harganya. Kemahalan berapa? Inilah PBV. PBV kita akan menghitung berapa mahalnya, berapa kali lipat mahalnya. PBV dihitung dari harga jual dibagi dengan nilai buku. Harga jualnya adalah 1.000. Nilai bukunya adalah 500. 1.000 dibagi 500. Hasilnya 2. Berarti saham ABCD dari perusahaan A 2 kali lipat mahal. 2 kali lipat lebih mahal. Atau kemahalannya 2 kali lipat dari harga yang sebenarnya. Ada perusahaan menjual saham ABCD, nilai bukunya atau nilai asli dari saham ini adalah 500, tapi dijual dengan harga 1.000. Ini sudah mahal. Oke, sekarang kita sudah tahu PBV dari perusahaan A yang sahamnya ABCD. Sekarang kita akan bahas perusahaan yang B. Perusahaan B harga jualnya 500 lembar. Sama pada perusahaan A, kita akan menghitung, kita akan mencari berapakah book value-nya. Book value dari perusahaan B. Rumusnya sama, total dari modal bersihnya atau total dari ekuitas dibagi dengan jumlah seluruh lembar yang dimiliki perusahaan. Katakanlah di sini total modalnya 10 juta. Lalu jumlah lembarnya ada 10.000. Maka book value bisa dihitung, ini kelebihan. Ini 10 juta, book value-nya 10.000. Book value dari perusahaan B bisa kita hitung
10 juta dari modal bersih, kita contohkan modal bersihnya 10 juta, dan dari jumlah sahamnya, misalnya ada 10.000 lembar saham. Maka book value bisa dicari dengan 10 juta dibagi 10.000. 1.000 dibagi 1, hasilnya 1.000. Book value dari saham EFGH 1.000. Harga jual dari saham EFGH 500. Dengan kita membeli saham EFGH seharga Rp500, kita sejatinya mendapatkan saham dengan nilai Rp1.000. Ini berarti kita kemurahan. Saham yang kita beli murah. Kita mendapatkan lebih banyak daripada yang kita keluarkan. Berapakah kali lipat murahnya? Kita hitung dengan PBV. PBV-nya harga jual dibagi dengan nilai buku. Harga jualnya 500 per lembar, nilai bukunya 1.000 per lembar. Maka di sini setengah, 5 dibagi 10, setengah. Setengah kali lebih murah. Nah, ini adalah pemaparan tentang price to book value. Kita akan menilai suatu saham itu murah atau suatu saham itu mahal. Caranya kita melihat price to book value. Dalam kehidupan sekarang, kita sudah sangat dimudahkan sekali. Ketika kita akan membeli saham, dalam aplikasi sekuritas, aplikasi Stockbit, aplikasi Ajaib, dan aplikasi yang lainnya, sudah tercantum nilai PBV masing-masing saham. Kalau di Stockbit, ada di bagian fitur Keystat. Dalam fitur Keystat seperti ini, kita akan menilai, kita bisa melihat suatu saham apa sajakah yang perlu dipertimbangkan. PBV datanya ada dan yang lainnya. Jadi kita tidak, kalau Anda yang malas dalam menghitung, Anda bisa langsung melihat price to book value yang disediakan oleh aplikasi sekuritas Anda. Kita sudah bisa menilai suatu saham murah atau mahal ketika kita melihat price to book value. Nah, sampai saat ini saya harap Anda sudah bisa memahami pertimbangan pertama dalam membeli saham. Apa itu price to book value? Maknanya apa? Kita ingin mencari saham mana yang harganya murah, saham mana yang harganya kemahalan. Di contoh tadi, perusahaan A, PBV-nya 2 kali lebih mahal. Perusahaan B, PBV-nya setengah kali lebih murah. Kita simpulkan, di sini angka 2, berarti lebih dari 1. Di sini angka setengah, berarti kurang dari 1, antara 0 sampai 1. Kita simpulkan, ada 2 kesimpulan yang bisa kita tarik dari nilai price to book value. Apabila PBV-nya lebih dari 1, apabila PBV PBV-nya lebih dari 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, maka ini dinamakan over value.
Atau bahasa kitanya ini adalah sudah kemahalan. Mahal. Kemudian apabila PBV nilainya kurang dari 1, ini disebut under value. Atau murah. PBV under value contohnya adalah 0,1, 0,2, 0,3 sampai pada 0,9. Itu under value, artinya saham itu harganya lebih murah dibandingkan nilai bukunya. Kalau Anda ingin membeli saham yang murah, maka Anda bisa pertimbangkan saham-saham yang memiliki PBV kurang dari 1, 0, sekian. Kemudian sayangnya tidak semua saham-saham yang perusahaannya berkinerja bagus, ini PBV-nya kurang dari 1. Artinya biasanya rata-rata perusahaan yang berkinerja bagus, PBV-nya lebih dari 1. Meskipun ada perusahaan yang kinerjanya bagus dan PBV-nya kurang dari 1. Ada. Lalu bagaimana kalau Anda menemukan sebuah perusahaan menurut Anda ini perusahaan yang bagus, tapi menurut Anda ini adalah perusahaan yang bagus, tapi PBV-nya over value, misalnya PBV-nya 4 kali. Caranya, yang pertama kita bisa membandingkan PBV tahun ini dengan PBV tahun sebelumnya. Misalkan ada perusahaan, misalkan saham dari Sido. Ini contoh saja saham Sido muncul, saham Sido. Saat ini PBV-nya 5. Saham Sido merupakan saham Sido muncul. Misalnya saja saya katakan kinerja saham Sido dari perusahaan Sido muncul sangat bagus kinerjanya. Namun PBV-nya 5 kali. Ini menunjukkan over value. Sangat mahal, lebih dari 5 kali lipat nilai bukunya. Apakah kita langsung skip saham Sido? Belum tentu juga. Kita bandingkan dulu PBV saham Sido dari tahun-tahun sebelumnya, rata-ratanya berapa? Misalkan kita tarik 5 tahun ke belakang. Tahun 2025, tahun 2024, 2023, 2022, 2021. Misalnya di sini tahun 2025 PBV saham Sido adalah 7 kali. Tahun 2024 4 kali. Tahun 2023 8 kali. Tahun 2022 misalkan 10 kali. Tahun 2021 4 kali. Kita rata-rata dalam 5 tahun saham Sido ini PBV-nya berapa? 7 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 4. Kita rata-rata tahun 2021 sampai 2025 PBV-nya mulai dari 7, 4, 8,
4. Kalau kita total ada 33. Lalu dibagi dengan 5 tahun, yaitu 5 kali. 33 dibagi dengan 5, yaitu sekitar 6,6. Rata-rata PBV selama 5 tahun saham Sido 6,6. Saat ini sahamnya PBV-nya 5. Maka bisa dikatakan saham Sido saat ini masih layak untuk dibeli. Karena dari 5 tahun ke belakang rata-ratanya sekarang di bawah rata-rata tersebut. Sekali lagi saya sampaikan ini adalah hanya contoh saja, konsep, bukan data yang sebenarnya. Yang penting Anda paham konsepnya dulu. Itu tentang saham PBV. Itu tentang penilaian price to book value. Menilai saham ini murah atau saham itu mahal. Sekarang kita menuju pada pembahasan yang kedua. Pertimbangan kedua ketika kita akan membeli saham, yaitu return on equity. Pertimbangan kedua yang akan kita bicarakan di sini adalah return on equity. ROE. ROE ini kita akan menilai sebuah saham, ini perusahaannya bagus atau jelek. Jadi kita akan berbicara tentang kinerja dari perusahaan yang sahamnya akan kita beli. Return on equity. Ini kita akan memilih, kita akan mempertimbangkan saham dari perusahaan yang memiliki kinerja bagus. Tentu ketika Anda membeli sebuah barang, Anda ingin barang yang Anda beli memiliki kualitas yang bagus. Sama halnya ketika Anda membeli saham. Kita ingin membeli saham dan saham yang kita beli berasal dari perusahaan yang berkinerja bagus. Kalau kinerja perusahaan bagus, maka investasi kita akan berkembang. Return on equity bisa disebut juga seberapa jago perusahaan dalam mendatangkan laba. Seberapa hebat perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin hebat perusahaan tersebut menghasilkan laba, maka sahamnya sangat layak untuk kita beli. Semakin jelek perusahaan dalam menghasilkan laba bahkan sampai rugi, maka kita hindari saham-saham yang seperti itu. Nah, ROE dirumuskan dengan ROE bisa kita hitung dengan membagi antara return ini adalah laba bersih yang diperoleh perusahaan dalam 1 tahun. Kemudian dibagi dengan jumlah equity-nya, dibagi dengan modal bersih dari perusahaan tersebut. Lalu di sini akan menghasilkan angka. Angka ini nanti berupa persentase. Seberapa persen perusahaan bisa menghasilkan laba? Seberapa jago perusahaan bisa menghasilkan laba? Semakin tinggi persentasenya, semakin jago. Terasi. Misalnya ada 2 buah perusahaan. Ada 2 buah perusahaan. Perusahaan A menghasilkan laba 1 tahun 10 juta. Perusahaan B menghasilkan laba dalam 1 tahun 12 juta. Menurut Anda, perusahaan A
atau perusahaan B yang bagus untuk kita beli. Untuk menilai bagus atau tidaknya perusahaan, kita tidak bisa hanya melihat pada satu buah nilai. Misalkan di sini laba. Kita tidak bisa menilai karena perusahaan B labanya lebih tinggi dari perusahaan A, maka kita nilai perusahaan B lebih bagus. Belum tentu. Kita belum bisa menilai bagus A atau bagus B, belum bisa. Bisa jadi laba 10 juta yang dihasilkan perusahaan A, dia menggunakan modal yang tinggi. Misalkan perusahaan A menghasilkan 10 juta, modal bersihnya 100 juta. Sedangkan perusahaan B menghasilkan laba 1 tahun 12 juta, dia modalnya 150 juta. Ada 2 buah data sekarang. Ada data laba, ada data modal bersih. Dengan 2 buah data ini, kita sudah bisa menilai suatu perusahaan berkinerja bagus atau tidak. Kita sudah bisa menilai suatu perusahaan jago atau tidak dalam menghasilkan laba. Kita hitung ROE dari perusahaan A. ROE-nya rumusnya di sini adalah return. Di sini equity. Return-nya 10 juta, equity-nya 100 juta. Lalu karena kita akan jadikan persen, kita jadikan persentase di sini. Berapa persen ROE-nya? Kita bisa hitung. 10 dibagi 100. 1/10 dikali 100, maka 10%. Ini ROE dari perusahaan A. Berarti tingkat kehebatannya, bisa kita katakan tingkat kehebatan dari perusahaan A dalam menghasilkan laba yaitu 10%. Sekarang kita perusahaan B. Perusahaan B ROE-nya 12 juta dibagi dengan 150 juta dikalikan 100%. Ini 8%. Bisa dikatakan perusahaan B kehebatan dalam menghasilkan labanya yaitu 8%. Nah, sekarang kita sudah bisa mengatakan, kita sudah bisa menilai kalau perusahaan A ternyata lebih jago dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan yang B. Perusahaan B hanya 8%, sedangkan perusahaan A 10%. Padahal kalau kita lihat laba perusahaan B lebih banyak, 12 juta daripada perusahaan A. Namun ternyata modal yang digunakan perusahaan B juga lebih banyak. Dan kekuatan perusahaan dalam menghasilkan laba hanya 8%. Nah, sekarang kita sudah tahu menilai suatu perusahaan bagus atau jelek. Dari apa? Dari ROE. Sampai dengan saat ini kita sudah bisa menilai perusahaan dari 2 buah pertimbangan. Yang pertama, perusahaan kita bisa nilai sahamnya murah atau mahal dari PBV. Lalu, saham perusahaan ini berkinerja bagus atau jelek dari ROE. Kita sudah punya 2 pertimbangan. Baik ROE maupun PBV
kita sudah disuguhkan datanya dalam aplikasi Stockbit Sekuritas. Di mana kita bisa melihatnya? Pada menu Key Stat. Lalu kalian cari. Kalau PBV berarti Current Price to Book Value. Kalau ROE, Return on Equity. Di situ ada angka-angkanya. Kalian sudah tahu angkanya dan sudah tahu makna dari angka itu. Kalau kalian simak video ini. Berikutnya kita akan membahas satu buah lagi tambahan untuk memilih atau pertimbangan saat memilih saham. Oke, yang ketiga setelah kita membahas PBV dan ROE, maka kita bahas pertimbangan yang ketiga, yaitu seberapa tinggi labanya. Dari laba bersih suatu perusahaan, kita bisa berasumsi bahwa jika perusahaan menghasilkan laba yang banyak, yang besar, maka kemungkinan kita juga akan mendapatkan benefit yang besar. Untuk laba bersih, saya pribadi menyarankan pilihlah perusahaan dengan laba bersih minimal 1 triliun dalam 1 tahun. Kalau lebih banyak, 2 triliun, 3 triliun, dan sebagainya, lebih bagus. Kalau hanya 1 miliar per tahun atau di bawah 1 triliun, saya tidak nyarankan untuk investasi. Saya sarankan sekali lagi, carilah perusahaan dengan laba bersih minimal 1 triliun. Dengan 3 buah pertimbangan ini, yaitu PBV, ROE, dan cari perusahaan dengan laba bersih minimal 1 triliun, ini sudah bisa membekali Anda ketika Anda membeli saham. Apakah hanya 3 pertimbangan itu? Sebenarnya ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan para investor. Namun 3 pertimbangan ini menjadi dasar atau pertimbangan yang wajib Anda tahu sebelum membeli saham. Kalau Anda sudah berpegang pada 3 indikator ini, insya Allah Anda tidak salah beli saham. Untuk tambahannya misalkan Anda ingin membeli saham yang syariah, maka Anda bisa menambahkan kriteria yang keempat, pertimbangan keempat, yaitu saham syariah. Atau pertimbangan untuk memilih saham yang membagi dividen yang besar, dan sebagainya. Itu adalah pertimbangan penunjang. Sampai di sini, semoga video ini bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan Anda dalam memilih saham untuk investasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.